Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hanudita Maharani, NIM V3721012, mahasiswa program studi D3 Farmasi Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan meracik obat sesuai dengan resep yang telah diberikan. Nah, ini adalah resep yang pertama. Jadi yang pertama dalam resep tertuliskan resipe paracetamol 200 mg, asam ascorbat 10 mg. Kemudian ditulis juga Miscevax pulvis Datalis dos numeral XV, yang artinya buatlah puyer berikan dengan tekanan sebanyak itu 15 bungkus. Jadi dalam satu bungkus puyer mengandung paracetamol 200 mg dan asam ascorbat 10 mg. Dalam resep tertulis juga Signa Tervidi pulvis 1, yang artinya tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Lanjut, untuk alat dan bahan ada mortir dan stamper, sudip, plastik klip, etiket putih, dan juga kertas perkamen. Sebelum melakukan praktikum, jangan lupa untuk menggunakan APD berupa masker, sarung tangan, dan juga jas laboratorium. Sesuai resep tadi, kita memerlukan 3000 mg paracetamol untuk 15 bungkus pulveres. Potensi satu tablet paracetamol adalah 500 mg, jadi kita membutuhkan 6 tablet paracetamol. Selanjutnya, dalam resep tertuliskan bahwa kita membutuhkan asam ascorbat atau vitamin C sebanyak 150 mg untuk 15 bungkus pulveres. Potensi satu tablet vitamin C adalah 50 mg. Jadi, kita membutuhkan hanya 3 tablet vitamin C. Selanjutnya, kita masuk ke cara kerja. Jadi, kita masukkan dulu obat dengan dosis yang lebih kecil. Yang pertama, kita masukkan vitamin C sebanyak 3 tablet, lalu gerus hingga halus. Setelah halus, sisihkan dan keluarkan vitamin C dari dalam mortir. Pastikan tidak ada yang tersisa. Bisa dilakukan dengan bantuan sudip. Jika mengeluarkan obat dari dalam mortir, jangan gunakan moncong mortir ya, tapi gunakan bagian belakang dari mortir. Jika sudah disisihkan di atas kertas perkamen untuk vitamin C-nya, lalu selanjutnya kita gerus obat yang kedua, yaitu 6 tablet paracetamol 500 mg. Gerus hingga halus seperti tadi. Pastikan sudah tidak ada serbuk kasar lagi. Setelah halus, sisihkan juga paracetamol di atas kertas perkamen yang lainnya dengan cara seperti tadi. Selanjutnya, untuk tahap pencampuran, yang pertama, taruh setengah dari serbuk paracetamol ke dalam mortir, kemudian tambahkan vitamin C dan aduk hingga terjadi homogenitas. Kemudian tambahkan lagi sisa dari paracetamol dan aduk kembali hingga terjadi homogenitas. Setelah dipastikan tercampur, sisihkan di atas kertas perkamen. Selanjutnya, ambil 15 kertas perkamen, kemudian tekuk bagian atasnya kira-kira 1 cm untuk memudahkan kita dalam membungkus. Setelah itu, tata kertas perkamen dengan saling tumpang tindih agar menghemat tempat. Kemudian, bagi obat menjadi 15 bagian kira-kira sama rata dan usahakan dalam pembagian berbentuk menggunung ya. Nah, seperti ini bentuknya. Setelah itu, bungkus kertas perkamen dengan cara tekuk ke bagian dalam, kemudian kunci dengan bagian yang sudah kita tekuk di awal 1 cm tadi, kemudian kunci lagi. Setelah itu kita tekuk bagian bawahnya dan kita masukkan bagian atas ke dalam tekukan yang bawah. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian pastikan bahwa tidak ada obat yang tumpah dari kertas perkamen ya.
Lakukan ke semua pulveres, usahakan ukuran pulveres sama besarnya. Kemudian, masukkan pulveres tersebut ke dalam plastik klip. Jangan lupa untuk memberikan etiket berwarna putih. Tulis nomor, tanggal, nama, dan umur pasien. Kemudian tandai juga untuk 3 kali sehari 1 bungkus sesuai resep. Dan tambahkan paraf apoteker atau TTK ya. Masukkan etiket ke dalam plastik klip. Nah, sediaan obat resep pertama sudah siap diberikan kepada pasien. Untuk resep 2 tertulis resipe vitamin B kompleks 8, CTM 4 mg, Saccharomlactis quantum satis, kemudian ditulis juga Miscevac Pulvi numeral X, yang artinya buatlah puyer, berikan dengan tekanan tersebut sebanyak 10 bungkus. Jadi 10 bungkus puyer mengandung vitamin B kompleks 8 tablet, CTM 4 mg, dan Saccharomlactis sebanyak quantum satis. Di dalam resep juga tertulis Signa terdidi Pulvi 1 yang artinya tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Selanjutnya siapkan alat dan bahan seperti mortir dan stamper. Ada CTM yang di resep tertulis 4 mg dan ini menggunakan CTM dengan potensi 4 mg, maka yang digunakan adalah 1 tablet. Kemudian ada vitamin B kompleks sebanyak 8 tablet. Kemudian ada Saccharomlactis. Kemudian ada sudip dan etiket putih. Selanjutnya cara kerja, kita masukkan 1 tablet CTM ke dalam mortir, kemudian gerus hingga halus. Setelah itu keluarkan dari dalam mortir di atas kertas perkamen seperti tadi. Jangan lupa untuk memastikan bahwa di dalam mortir sudah bersih ya. Selanjutnya untuk obat kedua yaitu vitamin B kompleks sebanyak 8 tablet. Masukkan ke dalam mortir dan gerus hingga halus. Setelah dipastikan halus, keluarkan vitamin B kompleks di atas kertas perkamen dan pastikan bahwa tidak ada yang tersisa di dalam mortir. Selanjutnya adalah tahap pencampuran. Saccharomlactis dimasukkan sebagian ke dalam mortir, kemudian serbuk CTM dan serbuk vitamin B kompleks sebagian. Kemudian diaduk hingga tercapai homogenitas. Tambahkan sisa Saccharomlactis dan juga sisa vitamin B kompleks, kemudian aduk lagi hingga tercapai homogenitas. Setelah tercampur, keluarkan dari mortir ke atas kertas perkamen. Selanjutnya siapkan kertas perkamen sejumlah 10, tekuk bagian atas kira-kira 1 cm untuk memudahkan saat melipat. Susun kertas perkamen secara tumpang tindih agar tidak memakan banyak tempat. Kemudian bagi menjadi 10 bagian kira-kira sama rata, diusahakan berbentuk menggunung ya. Tahap selanjutnya adalah melipat kertas perkamen. Jadi bagian kita tekuk ke dalam, kemudian kita kunci, lalu kita kunci lagi, kemudian bagian bawah kita tekuk ke atas, dan tekukan yang atas kita masukkan ke tekukan yang bawah. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini. Kemudian lakukan ke semua pulveres dengan ukuran yang sama ya. Usahakan tidak ada yang tumpah ya.
Setelah semua pulveres terlipat, masukkan ke dalam plastik klip dengan posisi berdiri. Jangan lupa berikan etiket putih yang berisi nomor, tanggal, nama, dan umur pasien. Tandai 3 kali sehari 1 bungkus sesuai resep. Kemudian bubuhkan paraf dari TTK atau apotek. Setelah dimasukkan ke dalam plastik klip, sediaan obat kedua telah siap diberikan kepada pasien.